Listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sudah ada beberapa absen nih ya dari YouTube, dari Pak Heru Subianto. Balikpapan hadir, Alhamdulillah cuaca sedikit berawan. Siap menyimak Pak Arfan. Selanjutnya dari Medan nih, ada Ibu Sulistiawati. Kalau di Medan, doain semoga cerah ya Mbak Audrey dan juga Pak Arfan supaya aktivitas tidak terganggu. Siap. Amin. Dimanapun Anda berada, kita doakan aktivitasnya lancar, puasanya lancar. Terus juga mungkin approach klien juga lancar seperti itu ya. Dan pastinya bisa memenangkan pertandingan gitu dalam pikiran-pikiran yang mungkin lagi bersekutu gitu ya, negatif dan positif. Semoga yang positif yang menang. Tapi tadi kita udah kenal ya Pak Arfan, musuh-musuh dalam pikiran. Karena untuk melawan apa ya, sebuah musuh kita juga butuh senjata gitu. Seperti yang Pak Arfan katakan, kenali dulu musuhnya, baru kita tahu senjatanya pakai apa. So, senjatanya Pak Arfan, kita harus pakai apakah untuk melawan musuh-musuh tersebut? Ya, terima kasih Audrey ya. Jadi musuhnya sebenarnya ini cukup menantang ya, cukup Oke, menantang. Ya. Em, ada 4 senjata sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk melawan 3 musuh ini. Ya. yes. Senjata yang pertama itulah yang namanya self awareness. Oh, oke. Apa itu self awareness? Kesadaran diri. Ya. Jadi kita harus sadar gitu. Itu dulu Audrey ya, sadar bahwa di dalam pikiran kita itu ada 3 musuh ini. Musuh ini bisa bekerjanya sendiri-sendiri, satu-satu gitu, atau tiga-tiganya sekaligus gitu. Hmm. Kita harus sadar nih, ini sekarang ini yang mana nih yang lagi bekerja nih, yang mana nih yang lagi nembak-nembakin kita gitu, istilahnya begitu kalau dalam Ya. peperangan. Itu Audrey, itu senjata yang pertama itu self awareness. Self-awareness. Nah, oh, sekarang ini kok saya lagi marah nih gitu ya. Saya lagi marah karena saya merasa diperlakukan tidak adil, kemudian saya ingin membalas, saya merasa dendam dengan seseorang, saya ingin menghancurkan, itu kan ada tuh. Bisikan-bisikan itu di kepala kita kan ada tuh. Mhm. Cuma masalahnya kita mau mengakui apa enggak gitu. Yes. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa I'm okay, Mhm. baik saja gitu. Karena kenyataannya kita seringkali tidak baik-baik saja, Audrey. Ya. Kita yang baik-baik saja itu adalah kita pencitraan. Kita yang pencitraan ini. Mhm. Tetapi kita yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah kita yang ada di belakang layar. Kan manusia itu ada front stage, ada Ya. backstage. Oke. Front stage itu adalah apa yang saya tampilkan di depan layar. Ini namanya adalah front stage. Gitu. Mhm. Itu. Kalau saya meminjam bahasa seorang psikoanalis namanya Carl Gustav Jung gitu, dia mengatakan itu namanya persona katanya. Oke. Persona itu adalah tampilan kita, sesuatu yang kita ingin orang lain persepsikan tentang kita gitu. Dan kita selalu menampilkan yang baik-baik gitu. Tapi kata Jung juga ada yang namanya shadow. Oke. Shadow itu adalah bagian di dalam diri kita, monster yang ada di dalam diri kita yang sesungguhnya itu, ya, yang penuh dengan sesuatu yang hitam gitu, yang kita nggak ingin orang lain tahu gitu. Mhm. Nah itulah tadi yang namanya 3 itu. Ya kalau dalam bahasa saya itu yang namanya the power of animal, the power of wild Wow. animal, the power of setan. Ya. Kita menyadari dulu, oh ini saya dendam, saya marah, saya ingin membalas. Mhm. Ini berarti the power of wild animal nih yang sedang bekerja dalam diri saya. Ya. Hati-hati. Nah itu, ketika Oke. kita sadar ada self awareness di sana, maka akan muncul kehati-hatian. Dan kita bilang sama diri sendiri, hati-hati, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau kamu terusin ini bahaya. Karena apapun yang sudah ada dalam pikiran kita itu hanya menunggu waktu untuk bisa termanifestasikan dalam kehidupan yang nyata. Itu hanya butuh waktu, hanya menunggu waktu saja gitu. Ya hati-hati. Ya. Apapun yang ada dalam pikiran kita itu satu ketika nggak sadar kita kepleset, salah ngomong, salah bertindak gitu Mhm. ya. Ada sebuah stimulus kemudian kita salah menyikapi itu, kepleset karena itu udah ada lama di dalam pikiran kita. Nah, kalau kita menyadari ini, maka kita akan paling tidak bisa ngerem gitu karena kita tahu ini bahaya nih gitu. Nah, itu baru pertama tuh yang namanya self awareness. Awareness. Mhm. Itu Audrey. Ya, self awareness ini berarti bisa jadi alarm kita ya, Pak Arfan ya. Ketika Iya, mungkin situasinya sudah.
Orang yang punya self awareness-nya adalah orang yang cerdas secara emosi gitu. Oh, oke. Cerdas emosi itu kan artinya dia bisa membaca emosi apa yang saat ini sedang bergejolak di dalam dirinya gitu. Ya. Itu namanya self awareness. Jadi tahu, oh saya sedang marah. Oh, saya sedang malas nih. Oh, saya sedang menginginkan yang enak-enak nih. Nah, itu kan tahu dia jadinya. Saya menginginkan sensualitas nih. Tahu dia. Ya. Ini bahaya nih gitu. Dia kasih alarm di sana gitu. Ketika perasaan itu muncul, ya, ketika emosi itu muncul. Nah, yang kedua itu adalah yang namanya akal sehat. Akal sehat, oke. Ya. Akal itu sesungguhnya menjadi sebuah pembeda ya antara manusia dengan yang bukan manusia. Itu kan yang membedakan adalah akal. Nah, seringkali ketika ada kekuatan-kekuatan ini, tiga kekuatan ini adalah tiga kekuatan yang bisa membuat kita bertindak tanpa melalui pemikiran yang benar, ya, tanpa melalui akal sehat gitu. Oke. Jadi akal sehat itu sesungguhnya adalah sebuah alat yang sudah diciptakan oleh Tuhan, dititipkan oleh Tuhan, supaya manusia itu bisa selamat dalam perjalanan di dunia ini gitu. Dikasih yang namanya akal sehat. Akal sehat ini selalu mempertimbangkan apa yang baik, apa yang menguntungkan gitu. Oke. Akal sehat itu selalu ada sebuah pertimbangan cost and benefit analysis gitu. Pertimbangan untung rugi, pertimbangan manfaat dan mudarat. Jadi kalau misalnya saya kepingin korupsi, misalnya gitu ya. Oke. Ini saya punya kebutuhan nih untuk membeli sesuatu, saya tidak mampu, ada kesempatan yang namanya korupsi. Nah, yang namanya akal sehat itu adalah dia selalu membuat sebuah analisa cost and benefit. Apa untungnya kalau saya korupsi? Apa ruginya kalau saya korupsi? Nah, kalau keuntungan ternyata lebih besar daripada kerugian, maka saya akan korupsi. Oke. Kalau keuntungannya lebih besar. Tapi kalau kemudian saya korupsi, nanti ujungnya akan ketahuan, gitu. Dan kemudian nama baik saya rusak, kemudian saya dicari KPK, kemudian ditangkap, dan seterusnya. Kalau kemungkinan untuk gagalnya lebih besar, maka saya tidak akan korupsi. Okay. Jadi orang korupsi atau tidak korupsi itu bukan karena kebaikan, Audrey. Karena akal sehat gitu. Itulah yang namanya akal sehat gitu. Nah, tapi kan kalau begitu berbahaya juga kan kalau manusia dengan akal sehatnya, karena manusia itu pinter. Mau dikasih peraturan bagaimanapun ketatnya, dia akan selalu mencari peluang. Iya. Gitu ya. Ya. Kemudian ada alat yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan. Yes. Apa itu alat yang ketiga? Untuk mengimbangi akal sehat ini ada yang namanya hati nurani. Nah, itu. Apa itu hati nurani? Hati nurani itu adalah cara Tuhan ya untuk meletakkan ini ya, meletakkan istilahnya rohnya gitu di dalam diri setiap manusia. Jadi hati nurani itu bukan menghitung segala sesuatu berdasarkan akal sehat, tapi benar salah, baik buruk. Nah, itu hati nurani semuanya. Jadi walaupun ternyata kalau dari akal sehat saja, ini saya bisa nih korupsi tapi nggak ketahuan, bisa nih. Saya tahu nih caranya, ini bisa nih. Tetapi akal sehat mengatakan oke untuk korupsi, tapi hati nurani mengatakan jangan, kamu tidak boleh mengambil yang bukan hak kamu. Itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang terkutuk. Nah, itu. Ya. Nah, itulah sebabnya jadi manusia jadi imbang gitu, karena ada akal sehat tapi juga diimbangi juga dengan hati nurani. Nah, satu lagi itu yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kemampuan kita untuk menyadari bahwa kita bisa melawan semua kekuatan yang akan mengganggu kita itu, yaitu kekuatan animal, wild animal, dan kekuatan setan. Itu kita bisa lawan karena kita punya kehendak bebas. Kita tidak harus ikut kepada kekuatan itu, kita tidak harus nurut sama mereka, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kita bisa melawan mereka semua gitu. Nah, itu namanya kehendak bebas. Nah, 4 alat ini disiapkan oleh Tuhan untuk melawan itu. Melawan 3 kekuatan yang selalu mengganggu kita dari waktu ke waktu, yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu bahwa itu adalah kekuatan yang mengganggu kita. Oke. Ada self-awareness, akal sehat, hati nurani, dan kehendak bebas ya. Ya, mungkin kita juga harus latih terus ya untuk menggunakan 4 senjata ini, Pak Arfan, untuk bisa menumpas musuh-musuh gitu ya. Ini seperti respon yang sudah masuk nih ya. Kita ke Bogor dulu, Pak Arfan. Selamat pagi, Pak Arfan. Ini dari Bapak Kevin ya.
Saya mau bahas sedikit nih berkaitan dengan battle in our mind. Seperti isu yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan ya, gagal Piala Dunia U20. Sebenarnya pengen banget gitu marah-marah gitu ya, terus juga kecewa dengan pilihan FIFA gitu ya. Tapi akhirnya saya menggunakan akal sehat saya menimbang ketika memang Piala U20 ini tetap dilaksanakan di Indonesia, sepertinya juga mungkin tidak akan berjalan dengan baik dengan situasi yang sekarang. Nah, ini tentang isu yang juga menarik ya, di-sharingkan oleh Pak Kevin gitu, tentang akal sehat. Ini udah tepat ya senjatanya, Pak Ya, Arfan, atau seperti apa? berarti Pak Kevin sudah sadar itu dulu. Itu namanya Oke, kesadaran diri tadi, self awareness, udah sadar yes. ya bahwa dia ada sebuah perasaan kecewa. Mhm. Kecewa itu harus disadari loh. Oke, Kecewa itu bahaya loh. Kalau nggak disadari, akhirnya bisa jadi merusak kan. ya, Kecewa dan marah gitu. Pak Kevin merasa sebagaimana kebanyakan juga orang Indonesia pencinta sepak bola, kita merasa kecewa dan marah. Itu mhm, namanya apa? Kesadaran diri. yes. Kemudian yang kedua adalah akal sehat, common sense. Apa itu akal sehat? Ya kita lihat gitu. Ini ya FIFA sudah menolak, terus mau apa kan? Seperti itu. Ya, dan situasinya emang sudah akhirnya seperti ini gitu, dengan segala macam hiruk pikuknya itu. Itu namanya akal sehat. Jadi kalau kita teruskan gitu, untungnya apa kita kalau kita teruskan? Ya kan? Kalau kita terus mengeluh, menyalah-nyalahkan si ini, si itu, disalah-salahin lah semua orang. Mhm. Untungnya apa gitu? Nah, yang ketiga hati nurani. Hati nurani mengatakan, apalagi ini bulan puasa lagi, kok cari Iya, ribut, malah cari masalah, menyalahkan orang, mengkambing hitamkan si ini dan si itu, mhm, dan nggak akan pernah selesai juga, Wong. Sekarang sudah diputuskan oleh FIFA betul. batal di Indonesia kan begitu. Mau apa? Itu tiga itu belum dalam bentuk action, Oke. baru dalam pikiran. Nah, bentuk actionnya apa? Itulah yang namanya Aha. kehendak bebas. Kehendak bebasnya apa? Oke, aku mau move on, udah. Aku mau move on, udahlah. Itu hanya sebuah hal yang sudah terjadi. Mari kita jadikan itu sebuah pembelajaran dan mari kita move on ke isu yang lebih penting lagi, yang Iya, sekarang sedang kita hadapi. iya, iya. Jadi, Itu ya cara mengaplikasikan empat kekuatan itu. aha, oke. Self-awareness, ya, common sense, Aha. conscience, dan independent will. Oke, ya jadi bisa digunakan secara bertahap gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi nih, sudah ada beberapa respon yang masuk. Jadi Small Listeners pergunakan kesempatan ini untuk sharing ya. Silakan di 0812 11 12 959 dan juga nanti kita akan informasikan ada satu kelas menarik dari Pak Arfan tentang kematian, The Iya. Art of Dying. Nanti kita akan kasih tahu ya apa yang dibahas pastinya setelah yang satu ini. Terakhir dalam Smart Happiness membahas tentang winning the battle in your mind ya. Ini merupakan hal yang lumrah gitu dalam hidup karena seperti yang Pak Arfan sampaikan ya bahwa kita sebagai manusia tuh punya dua unsur ya. Ada unsur darah dan daging serta unsur roh gitu. Jadi wajar apabila ada apa ya, crash gitu ya dalam pemikiran kita. So ini ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik Pak Arfan, mungkin kita bahas satu persatu ya. Kita beralih ke Palembang dari Pak Muhaimin. Halo, selamat pagi Pak Muhaimin. Yang mengatakan tadi menarik Pak Arfan dari tiga musuh pikiran ya. Ada kenikmatan jasmani dan lain-lain. Menurut saya yang paling susah itu adalah kenikmatan jasmani ya. Karena biasanya susah untuk ditolak gitu. Apalagi kalau lingkungan juga mendukung. Nah, gimana nih Pak Arfan ketika lingkungan juga mendukung kita ya untuk mungkin ya justru menjadi musuh untuk diri kita sendiri nih, diri kitanya. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya, Pak Muhaimin di Palembang ya. Ya. Jadi kita harus menyadari nih apa sih kelemahan kita itu di mana gitu ya. Pak, ini namanya kesadaran diri tadi, self awareness itu adalah menyadari gitu. Kita Ya. lemahnya di mana, kita sedang merasa apa. Jadi betul Pak Muhaimin tadi, kenikmatan jasmani ini yang paling sulit saya hindari misalnya gitu. Berarti Anda sudah sadar diri, Anda harus siap gitu. Nah, justru dengan berpuasa ini sebetulnya kita sedang melakukan ini. Kita Oke. sedang kan jasmani kita kan Mhm. nggak makan, nggak minum dan sebagainya, itu kan sebetulnya kita sedang melemahkan jasmani kita. Kenapa kenikmatan jasmani ini perlu dilemahkan gitu? Supaya kekuatan roh kita nanti lebih mengemuka, lebih muncul gitu. Mhm. Ya, bahwa ternyata saya nggak makan, nggak minum juga sama kok, bisa survive kok sampai sore kok gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu kekuatan yang lain yang muncul. Wong nggak makan, nggak minum kok bisa survive gitu. Bahkan saya bisa memberikan workshop misalnya, kalau saya memberikan workshop yang in-house training gitu, Yes. itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore loh. Oke, panjang ya. Kelas berdiri, Hah?
ya banyak diskusi dan sebagainya dalam Ya, kondisi berpuasa, dan itu sehat-sehat saja, segar-segar saja gitu. ya. Pertanyaannya itu kekuatan apa? Mhm. Itu sudah bukan kekuatan jasmani lagi sebetulnya yang bermain di situ, tapi kekuatan spiritual. Oh ya. Nah, bulan puasa ini justru yang ingin dimunculkan adalah kekuatan spiritual. Sehingga kekuatan jasmaninya ini justru dilemahkan gitu. Supaya muncul kekuatan yang berbeda yang bisa mengambil alih. Jadi nanti apa istilahnya itu, kekuatan spiritual kita akan take over. Oke. Jasmaninya, secara jasmani kita nggak makan dan nggak minum itu lemes. Mhm. Itu jasmani. Jadi kalau Anda bulan puasa ini masih mengeluh gitu, keluhannya itu adalah aduh lapar gitu kan. Sering Iya. dengar orang yang kalau puasa tuh, kalau kalau di kantor tuh, aduh udah jam berapa ya Dri ya? Kok gue udah Oh, lapar gitu ya. Aduh rasanya gimana ya, aus banget ya gitu. Nah itu namanya orang-orang yang masih berkutat dengan, bergelut dengan fisik gitu. yes. Masih belum bisa mengalahkan kenikmatan jasmani itu gitu. Padahal yang ingin dicapai oleh puasa itu adalah justru itu harus dilemahkan. Jadi jangan terlalu banyak dipikirin, bolak-balik mikirin, lihat jam gitu, kapan nih beduk maghrib kan gitu. Bukan itu. Sekarang ini yang harus kita tumbuhkan adalah bagaimana kita bisa survive tanpa makan dan minum. Nah, akan muncul nanti kekuatan yang akan mengambil alih, yang akan take over. Itulah yang namanya kekuatan spiritual. Wow. Itu. Mhm. Oke, oke, menarik ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Muhaimin. Mungkin satu lagi kali ya Pak Arfan ya. Ya. Kita ke Jakarta Timur dari Cipinang ya. Ada Pak Selamat. Selamat pagi Pak Selamat. Oke, Pak Selamat mengatakan, Pak Arfan, kalau kita sudah memenangkan pertempuran, apa yang kita dapatkan, gitu ya? Apakah kesenangan, happiness, atau seperti apa? Silakan, Pak Arfan. Ya, kalau kita sudah memenangkan pertempuran, yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Oke. Bukan cuma kesenangan. Kesenangan itu adalah kalau kita kalah dari pertempuran. Hmm, Kita kalah dari pertempuran, kita memperturutkan tadi itu, kenikmatan itu. Kan ya. kenikmatan itu kan banyak yang jahatnya kan, Yes. seperti. Nah, kita memperturutkan kenikmatan itu, nah itu namanya kita kalah. Tapi itulah yang namanya kesenangan. Kesenangan-kesenangan itu seringkali adalah kenikmatan-kenikmatan ketika kita kalah gitu. Mhm. Kalah itu nikmat loh. Kalau kita memperturutkan kenikmatan-kenikmatan itu, atau misalnya kekuatan wild animal itu kan, kita lagi marah, orang yang lagi marah, yang membuat dia senang apa? Bisa melampiaskan kan? Yes. Melampiaskan kemarahannya pada orang yang dia tuju. Nah itu namanya wild animal. Nah justru bukan kesenangan yang akan kita dapatkan. Kalau kita menang, menang itu kan artinya kita marah, marah itu wajar ya, marah itu wajar. Tapi yang nggak wajar itu marah-marah. Nah kita bisa menahan diri untuk tidak marah-marah, memenangkan hawa nafsu kita untuk membalas, hawa nafsu kita untuk menyerang, gitu kita bisa pertahankan itu. Hasilnya apa? Happiness. Mhm. Hasilnya adalah kebahagiaan. Ya. Itu Audrey. Mhm. Oke, jadi ujungnya tetap ya happiness, my listeners, jika kita bisa apa ya, memenangkan pertandingan-pertandingan yang ada dalam pikiran kita. Ya. Oke, Pak Arfan, sebelum kita simpulkan sedikit, mungkin kita harus informasikan ya ke Ya. semua listeners bahwa memang topik yang satu ini yang diangkat Pak Arfan di minggu depan ya Pak Arfan ya, atau 2 minggu lagi? 2 minggu lagi ya, tanggal 15 ya. Ini sangat menarik, The Art of Dying. Kita belajar tentang kematian yang mungkin kita sekarang ya hindari, takut deh, tabu deh untuk bahas itu karena mungkin sensitif gitu ya Pak Arfan. Silakan, mungkin boleh diinformasikan untuk semua listeners Pak. Jadi masalahnya Audrey ya, ini akan Oke. terjadi, bisa kita yang meninggal, Yes, dan satu lagi bisa kita yang ditinggal. tinggal. Ya. Dan dua-duanya itu penuh dengan kepedihan gitu. Nah, kenapa penuh kepedihan? Karena kita tidak memahami sebetulnya apa itu yang dimaksud dengan meninggal dunia. Oke, Pak Arfan, tersisa 1 menit lagi terakhir gitu ya untuk merangkumkan perbincangan kita. Kuncinya apa untuk kita bisa menang dalam battle in our mind? Terima kasih banyak Audrey. Jadi pikiran kita ini adalah sumber segala sesuatu, sumber kebaikan maupun sumber kejahatan. Dan di sini adalah sebuah medan perang. Kenapa disebut medan perang? Karena ada kekuatan tarik-menarik ya antara kecenderungan kita sebagai darah dan daging dan kecenderungan kita sebagai ruh. Yang namanya darah dan daging itu pasti nariknya ke bawah. Itulah yang namanya gravitasi bumi. Sementara yang namanya ruh pasti nariknya ke atas. Itulah yang namanya gravitasi langit. Nah, kita punya kemampuan, kita punya kehendak bebas tadi untuk menentukan kita mau ikutin yang mana. Mau gravitasi bumi atau mau gravitasi langit. Dan talkshow ini membuka kepada kita semua, ya, membuka wawasan kepada kita bahwa ada 3 musuh yang harus kita kalahkan, yaitu the power of animal, the power of wild animal, dan the power of setan. Ini harus kita kalahkan.
Cara mengalahkannya apa? Ada 4 alat yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Yang pertama adalah self-awareness, kesadaran diri. Yang kedua adalah common sense, ya, akal sehat. Yang ketiga adalah conscience, hati nurani. Dan yang keempat adalah kehendak bebas. Yes. Nah, kalau kita, atau independent will. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan 4 kekuatan ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita bisa menang melawan pertarungan, melawan 3 kekuatan dahsyat ini. Dan bulan puasa sebetulnya adalah sebuah bulan di mana kita memang diminta untuk itu. Bagaimana kita mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam pikiran kita. Jadi jangan lagi berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus, ya, tetapi mari kita puasanya kita naikkan levelnya, yaitu bagaimana kita mengendalikan makanan-makanan yang masuk ke dalam pikiran kita dan memenangkan pertempuran yang ada dalam pikiran kita. Itu, Audrey. Oke. Ini pastinya akan membuka perspektif baru untuk Anda, small listeners yang menyimak pagi hari ini. Boleh di-share ulang ke teman-teman atau mungkin keluarga atau rekan kerja supaya kita lebih menjadi pemenang lah ya dalam pemikiran kita masing-masing. Begitu juga Pak Arfan, kami ucapkan terima kasih atas insight-nya pagi hari ini dan juga small listeners yang sudah bergabung di YouTube dari Pak Ferry, dari Pak Seger dan juga Pak Muhammad. Terima kasih. Begitu juga yang belum sempat dibacakan responnya, mohon maaf. Kita akan jumpa minggu depan dengan topik yang lebih menarik dan luar biasa. Kalau begitu kami pamit small listeners. Saya Audrey Juwana. Saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy. Now.